Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Guru. Saya akan menjelaskan tema saya tentang refleksi kegiatan bazar di Maple Park. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tarian banner dalam pelajaran PJOK. Tarian banner ini adalah salah satu tarian yang menggunakan kedua bendera di tangan kiri dan kanan, dan memainkannya itu dengan cara diayun. Biasanya juga tarian banners ini digunakan di dalam gereja. Alat utama dalam tarian banners ini adalah kedua bendera, dan cara memegangnya dengan cara di ujung, karena di ujung bendera banner itu ada sebuah bulatan atau penyangga untuk menahan di tangan. Dan kegunaan tarian banners ini dalam PJOK yaitu bisa dapat meningkatkan kekuatan ketepatan tubuh, dapat menguatkan otot kaki, dan juga dapat menguatkan pergelangan tangan dan juga otot-otot tangan. Karena pergerakan banners ini terkadang ada yang loncat dan juga melakukan pergerakan tangan yang cepat. Dan saya akan menyediakan gerakan banner saya nanti di akhir video. Tarian banners gereja juga sama seperti tarian banner sebelumnya, dan saya akan membahas tentang pelajaran agama. Tarian banners di gereja adalah sebuah tarian yang menggunakan bendera atau banner seperti properti utama yang dilakukan dalam konteks ibadah gereja. Tarian ini bertujuan untuk memuji dan menghormati Tuhan serta meningkatkan sebagai rohani jemaat. Tarian banners memiliki akar dalam tradisional kuno, di mana bendera atau banner digunakan sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Dalam kitab Bilangan 2 ayat 2, Tuhan memerintahkan Moses untuk membuat bendera-bendera untuk siap suku Israel, sehingga mereka dapat mengumpulkan dan bergerak dalam urutan yang tepat. Dalam konteks gereja, tarian banners mulai dipopulerkan atau diperkenalkan oleh David, Raja Israel, yang menggunakan bendera-bendera banner untuk memuji dan menghormati Tuhan. Pada 2 Samuel 6 ayat 14-16. David juga menggunakan tarian sebagai cara untuk mengekspresikan kegembiraan dan kesyukuran terhadap Tuhan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ekonomi, yaitu rata-rata penghasilan penjualan. Kita memiliki modal awal yaitu peralatan masak, etalase, meja dan kursi, dan lain-lain, yaitu mencakup semuanya menjadi kisaran 25 juta. Dan kita memiliki bahan baku awal seperti daging, bumbu-bumbu memasaknya, biaya sewa, dan lain-lain, yang mencakup semuanya itu adalah kisaran 5 juta rupiah. Dan jika ini digabung adalah 30 juta. Dan kita juga memiliki rata-rata penghasilan harian, yaitu dari penjualan makanan. Contohnya seperti ini: babi kecap 30 porsi dikali 30.000 sama dengan 900.000 rupiah. Babi rica 20 porsi dikali 35.000 rupiah sama dengan 700.000 rupiah. Sate babi 25 porsi dikali 25.000 rupiah sama dengan 625.000 rupiah. Bubur Manado 15 porsi dikali 20.000 rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Sup Brandy Bond 10 porsi dikali 40.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Dan jika ini digabung, rata-rata penghasilan mereka adalah dalam hariannya total dari total penjualan makanan yaitu 2.925.000. Dan di balik itu kita juga masih ada beban pokok penjualan, yaitu HPP. Bahan baku utama seperti daging, sayur, dan lain-lain itu totalnya ada 1.170.000. Nah, kita mau mengurangkan dari 2.925 juta ini, kita kurangkan dengan bahan baku utama dari beban pokok penjualan. Dan jumlahnya itu jika dikurangkan 2.925.000 rupiah ini dikurangkan dengan 1.170.000 rupiah, yaitu hasilnya 1.755.000 rupiah. Dan selain itu, selain beban pokok penjualan HPP, kita juga memiliki beban operasional seperti biaya sewa tempat, biaya listrik, air, biaya kemasan, dan habis pakai. Karena tiga ini memiliki kegunaan yang sangat penting dalam penjualan makanan. Dan juga dari biaya sewa tempatnya sendiri itu memiliki 100.000 rupiah, dan biaya listrik, air 100.000 rupiah, biaya kemasan dan habis pakai 100.000 rupiah. Total beban operasional ada 300.000.
Jadi kita akan mengurangkan laba kotor dan total beban operasional. Laba kotor yang kita tahu adalah Rp1.755.000 dan total beban operasional adalah Rp300.000. Ini kita akan kurangkan dan kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu laba bersih harian dan hasil bersih penjualannya adalah Rp1.455.000. Saya akan menanyakan dengan pandangan orang tentang bazar di Maple Park ini. Saya akan menanya, bagaimana sih pandangan kamu terhadap bazar di Maple Park? Yang pasti bazar dari Maple Park ini sangatlah membantu untuk para penghuni apartemen di Maple Park tersebut. Kenapa sangat membantu? Karena kan mayoritas penghuni di apartemen ini itulah para pekerja yang dimana mereka nggak sempat untuk masak, nggak sempat untuk ke pasar. Nah, dengan adanya bazar Maple Park ini yang menjual aneka macam makanan, maka itulah sangat membantu kami para penghuni yang ada di tempat ini gitu. Oke, makasih. Ya.